satu selain dia sebagai center of Islam, epicentrum, epicentrum ya. peradaban Islam, dia Ya. juga menjadi pusat Islam, Ya. yang kemudian seakan-akan apa yang ada di Indonesia tentang Islam itu Ya. maka punya rujukan di Arab. Nah, tadi kita sudah sampai Sudan nih, Mas Suhaib. Gerakan Islam apalagi yang kemudian dianggap sebagai momok atau menakutkan baik bagi pemerintahnya maupun bagi masyarakatnya ya. di Timur Tengah? Ya. Ya, pertama gini, ini kalau kita bercerita tentang gerakan Islam ini ya, kita tidak bisa lepas dari IM. Oke, IM itu Ikhwanul Muslimin. Ya. Ikhwanul Muslimin ini kan muncul di Mesir sebagai respon terhadap situasi pada masa itu. Makanya tahun sekitar 60-an ya? Ya, 20-an lebih lah kan ya. Oke, tahun 20-an 1928 atau 19 berapa itu kan ya. Artinya gerakan-gerakan ini muncul sebagai respon terhadap situasi gitu kan ya, di mana situasi yang dimaksud politik. Situasi politik gitu kan ya. Korupsi atau apa dan lain-lain sebagainya kan, diktatorship gitu kan, dan macam-macam lah gitu kan ya. Oleh karenanya gerakan ini begitu cepat merambah kemana-mana dan disambut positif oleh banyak orang gitu kan ya, khususnya mereka yang memang anggaplah kita katakan punya orientasi politik gitu kan ya. Nah karena itu hanya dalam beberapa tahun itu kan IM lahir, kemudian beredar kemana-mana gitu kan. Misalkan kayak di Jordan, ke Sudan, ke Aljazair, ke Mesir, ke Maroko, ke Saudi, dan negara-negara Arab lainnya. Itu semua merambah ke sana. Ada basis-basis IM, meskipun tidak menggunakan nama IM. Oke. Iya. Jadi mereka nama-nama lain gitu kan ya. Jadi mungkin di Jordan namanya lain. Di Kuwait namanya lain. Apa contohnya, Pak Syed? Saya lupa namanya kalau di Jordan ya, tapi itu ada nama tersendiri. Kalau di Sudan misalkan National Islamic Front gitu kan ya. Nasionalis Islamic Front. Ya. Yang induknya adalah sebenarnya adalah IM. Induknya adalah IM. Artinya akidah ideologi politiknya itu seperti politiknya adalah Ikhwanul Muslimin. Tapi namanya beda gitu kan ya. Di Aljazair juga begitu, dulu kan pernah berkuasa itu, pernah menang itu PIS gitu kan ya. Di PIS itu apa? Front Islamic apa tuh kan ya. Di Aljazair. Di Aljazair. Aljazair. Ya. Itu kan juga pernah menang. Itu kan juga sebenarnya adalah Ikhwan Muslimin juga gitu kan ya. Di Kuwait juga ada kelompok-kelompok Ikhwan Muslimin juga namanya lain gitu kan ya. Saya lupa namanya di Kuwait, di Jordan juga begitu. Itu juga di Yaman dan lain-lain. Saudi juga termasuk sendiri banyak kader-kader IM, karena dakwah itu begitu berpengaruh terhadap masyarakat Islam, khususnya mereka yang punya orientasi politik atau apalah gitu kan ya, karena istilahnya gerakan dakwah dan pendidikan kan ya. Jadi ketika kita berbicara tentang gerakan-gerakan Islam itu tidak terlepas dari situ gitu kan ya, bahwa IM mampu mempengaruhi dan mampu menarik banyak orang untuk terlibat di dalam situ gitu kan. Dan di mana-mana gitu kan, di mana-mana di negara Arab gitu kan, kelompok-kelompok ini ya seperti yang tadi saya katakan merupakan ancaman besar bagi pemerintahan yang eksis atau kekuatan politik lainnya yang ada di negara itu kan, karena mereka memiliki kekuatan yang cukup kuat gitu kan ya. Nah, saya pikir gerakan-gerakan politik lainnya itu mungkin tidak sekeras atau tidak sekuat dengan gerakan-gerakan yang merupakan basis daripada Ikhwanul Muslimin ini. Kalau Hizbut Tahrir itu punya genealogi atau punya Hizbut Tahrir itu kan sebenarnya juga sama gitu kan ya. Hizbut Tahrir ini kan juga lahir dari ya
karena orang-orang Ikhwanul Muslimin juga Oh gitu. yang merasa tidak puas dengan perjuangan Ikhwanul Muslimin gitu kan. Lalu dia membentuk yang namanya Ikhwanul Muslimin Perjuangan. Ya, Hizbut Tahrir gitu kan ya. Hizbut Tahrir jadinya. Hizbut Tahrir jadinya kan. Tapi Hizbut Tahrir itu di Arab tidak ada, tidak dikenal, ada tapi tidak laku. Oke. Iya. Arab ini maksudnya apa Pak Soeb? Mau di Mesir, di mana itu enggak ada, kan dilarang keras. Arab, ya? Dilarang keras itu ya. Apalagi ketika pemerintahan dulu, misalkan zaman Mubarak atau zaman Ali Abdullah Saleh di Yaman, Hafid Assad di Syria, Saddam Hussein di Irak, gitu kan, Raja Hasan di Jordan, Raja Hasan II di Maroko, kan, Hasan Bouteflika di Aljazair, itu semua tegas terhadap gerakan ini, tidak boleh ada, gitu kan ya. Jadi kalau di Arab itu tidak ada itu yang namanya Hizbut Tahrir. Dia orang tahu, tapi orang tidak. Ya? Syai'un munsya gitu kan, kalau dalam Al-Quran itu kan sesuatu yang sudah dilupakan gitu kan ya. Nggak eksis. Makanya mungkin itu banyak orang-orangnya lari ke negara-negara lain. Oh gitu, ya. Termasuk ke kita. Termasuk gitu ke Indonesia mungkin kan ya. Makanya saya dulu tahun berapa itu saya pulang ke sini gitu kan, tiba-tiba lewat di Senayan itu, di DPR kok banyak orang berdiri bawa bendera, kok di Indonesia kok kayak gini gitu kan ya. Bendera ini kok banyak sekali di sini gitu kan. Bendera yang kalimat tauhid itu Pak Soeb. Kok ada Hizbut Tahrir di Arab itu juga ada. Bendera yang itu kan, bendera yang tulisannya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah itu. Yang putih dan hitam itu. Putih dan hitam kan ya. Kok di sini maju banget di sini kan ya. Oh gitu. Pak Soeb justru menganggap Indonesia terlalu bebas. Terlalu bebas itu kan ya. Di sana enggak boleh, ya mana kamu mau berani-berani kayak gitu. Tapi kan itu kalimat tauhid Pak Soeb. Memang nggak ada isu bahwa menolak, kalau di Indonesia, saya yang hidup di Indonesia, yang lebih lama di Indonesia itu banyak isu, banyak anggapan bahwa menolak bendera mereka sama dengan menolak kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Wah, di Timur Tengah? Enggak lah, enggak begitu lah. Maksud saya bukan ini, rasa orang Timur Tengah nggak sampai. Enggak lah, kan ya. Nggak ada isu? Enggak ada lah itu kayak gitu kan ya. Itu kan cuma ya apa namanya, ya politik gitu kan ya. Orang kan terlalu terpengaruh. Nggak, gitu kan ya. Mereka nggak, kalau di Indonesia kan sampai bilang bahwa ini adalah bendera Panji Rasulullah yang putih digunakan untuk ini, yang hitam digunakan untuk Panji di masa damai, yang putih di masa perang atau apa segala macam. Tapi kan bukan zaman Nabi kita sekarang kan ya. Jadi sandi-sandi perang itu sudah banyak gitu kan ya. Kalau dulu kan menjadi sandi-sandi perang. Betul, gitu sandi kan perang, ya. Sandi operasinya orang. Betul, tapi maksud saya kan ya. Di kita itu kan diperkuat bahwa menolak bendera ini sama dengan menolak sunnah. Ya itu kata dia. Kenabian. Ya kata dia lah, ya kan ya. Ya tapi kan orang lain belum tentu terima itu kan ya. Saya cuma pengen tahu di Arab enggak ada lah kayak gitu-gitu kan ya. Justru kita malah Pak Soeb kaget ya waktu balik ke Indonesia melihat bendera-bendera itu banyak di Jakarta. Banget gitu kan. Ya karena kalau di sana itu dianggap sebagai organisasi terlarang gitu kan ya. Walaupun dia mengatasnamakan Islam gitu kan ya. Ya kan pemikirannya juga kan masih harus diteliti banyak gitu kan ya. An-Nabhani itu kan masih An-Nabhani maksudnya adalah Taqiyuddin Yusuf An-Nabhani, pendiri dari Hizbut Tahrir. Hizbut Tahrir gitu kan. Kalau dikaji pemikirannya kan masih banyak yang hilaf kan. Oke, iya, yang dipertentangkan oleh para ulama. Para ulama sendiri kan ya. Masa misalkan tidak boleh salat atau tidak boleh menunaikan ibadah haji karena syariat Islam belum ditegakkan. Tidak begitulah gitu kan ya. Oh ya, itu ada di kan ada salah satu bukunya ya, bahwa kewajiban salat dan kewajiban. Iya, kewajiban itu belum ini karena belum ada. Khilafah belum ada. Oke. Jadi kadang-kadang kita ini agak unik memang. Saya agak sulit membayangkan ya. Saya mungkin termasuk orang Indonesia yang terlalu mengasumsikan Arab itu sebagai apa ya? Satu, selain dia sebagai center
of Islam, epicentrum, epicentrum ya. peradaban Islam, dia Ya. juga menjadi pusat Islam, Ya. yang kemudian seakan-akan apa yang ada di Indonesia tentang Islam itu Ya. maka punya rujukan di Arab. Ya. Ternyata tidak semuanya, Pak Sueb. Ya, tidak semuanya lah. Ya. Termasuk di masyarakat Arab sendiri itu Masyarakat bukan, Arab sendiri malah bukan, mereka ya. agak terganggu ya Terganggu dengan itu. seperti Ya itu. orang mau hidup tenang. Oke. Iya kan ya. Itu prinsip ya, orang Ya, mau orang hidup tenang. orang mau hidup mencari kehidupan ekonomi yang lebih baik gitu kan ya. Hmm. Ngapain Bukan ngurusin untuk- kayak gitu betul. gitu kan ya. Bukan pertentangan-pertentangan Bukan ideologi lagi. pertentangan ideologi. Tidak perlu diperdebatkan seperti itu. Kita mau hidup dengan damai, tenang, bisa bekerja, bisa mendapatkan duit, bisa membiayai anak-anak. Ini yang saya mau gitu kan ya. Jadi kalau hal-hal begitu orang tidak terlalu pusing gitu kan ya. Keberadaan gerakan-gerakan Islam radikal itu juga tidak berdiri sendiri semata-mata persoalan ideologi agama ya.